Selamat datang di channel Korata Kuatasiana Mewah, channel yang berisi video-video tentang matematika, tentang YouTube, dan juga ASN. Jika kesulitan mencari channel saya, tulis saja Korata KKUROTAK nanti akan langsung muncul channel saya di urutan yang ke atas, bahkan mungkin paling atas. Di video saya yang ke 1114 ini, saya akan membahas mengenai gaji YouTuber yang sebenarnya. Langsung masuk kita ke latar belakang ya. Saya membuat video ini karena banyak YouTuber ya, terutama YouTuber pemula itu yang ketika menonton ya di video YouTuber lain, nah itu di video YouTuber lain itu sering saya tuh kadang-kadang juga lihat itu ada yang menceritakan kalau gaji YouTuber itu besar. Nah, ketika YouTuber pemula melihat itu ya, ketika belum tahu lah yang sebenarnya seperti apa, ketika melihat itu kan mereka itu jadi semangat. Nah, karena diiming-imingi dengan gaji yang besar kan jadinya semangat gitu, antusias gitu. Nah, namun ketika teman-teman YouTuber pemula itu nonton video saya kan tiap bulan kan membuat video dokumentasi pendapatan kan. Nah, itu ketika melihat itu mereka itu melihat gitu kan, pendapatan saya itu sangat kecil sekali gitu. Nah, kemudian mereka itu memberikan komentar di video-video saya. Mungkin komentarnya tidak 100% seperti yang akan saya sebutkan nanti ya, tetapi garis besarnya akan seperti ini. Nah, ini salah satu komentarnya. Tidak seperti yang dibayangkan. Nah, yang komentar seperti ini ya, mungkin kalimatnya tidak sama persis ya, tetapi kurang lebih maknanya seperti ini. Tidak seperti yang dibayangkan. Mungkin yang komentar ini itu membayangkan gajinya akan sebesar apa yang disebutkan oleh YouTuber lain yang gajinya besar itu, mungkin akan membayangkan seperti itu. Mungkin ada juga yang ada juga yang komentar seperti ini ya, kecil amat ya, gitu. Jadi ketika melihat video dokumentasi pendapatan saya itu ternyata kecil banget, gitu. Sangat kecil gitu, makanya komentar seperti itu. Nah, ada juga yang komentar hanya segitu saja, tanda tanya nih harusnya, hanya segitu saja, hanya pertanyaan retoris gitu. Jadi ditanyakan itu kok hanya segitu saja. Ada juga yang komentar ini, cuma di sini yang jujur bahas pendapatan. Nah, mungkin yang komentar ini mungkin maksudnya itu bukan jujur ya, tapi terbuka dan transparan gitu. Kalau saya membuat video dokumentasi pendapatan itu kayak saya tunjukkan itu di analitik berapa, kemudian di adsense-nya itu berapa gitu, saya tunjukkan itu. Jadi saya terbuka itu. Mungkin kalau yang komentar ini kemungkinan sudah nonton video dari YouTuber lain, tetapi tidak ditunjukkan di analitiknya berapa, di adsense-nya berapa. Soalnya saya sendiri itu pernah dilihat channel lain itu, YouTuber lain itu tidak menunjukkan itu gitu. Tapi ada juga yang menunjukkan, karena itu saya membuat video yang menunjukkan pendapatan saya itu karena di YouTuber lain itu ada yang menunjukkan gitu sebagai bukti gitu. Makanya saya juga membuat yang saya tunjukkan gitu secara terbuka dan transparan kalau pendapatan saya yang memang segitu. Nah, teman-teman yang ingin tahu pendapatan saya itu teman-teman bisa lihat gitu yang pendapatan video-video saya yang judulnya dokumentasi pendapatan. Nah, itu akan jelas gitu, di analitiknya berapa, di Google AdSense-nya berapa, masuknya berapa. Bahkan yang waktu saya cair itu, waktu gaji YouTube saya cair itu di buku tabungannya itu saya print ya, di print di di bank, kemudian saya foto terus di itu upload gitu, kita masukkan ke video. Jadi itu saya berusaha menunjukkan dengan bukti-buktinya gitu. Terus, dengan kata lain, kalau saya itu bukan dikatakan jujur ya, tapi lebih terbuka dan transparan. Saya jelaskan apa adanya sesuai apa yang ada, sesuai bukti-bukti yang ada. Nah, baiklah kita bahas ke pendapatan YouTuber ya. Saya sendiri membagi pendapatan YouTuber itu menjadi 3 ya. Yang pertama 0, yang kedua kecil, yang ketiga besar.
Nah, pendapatan YouTuber itu saya bagi menjadi 3 ini dan akan saya jelaskan satu persatu. Kita mulai dari 0. Nah, pendapatan YouTuber itu 0. Nah, ketika kondisinya seperti ini ya. Yang pertama itu apa? Belum monetisasi. Kenapa saya jelaskan ini? Mungkin teman-teman yang lain sudah pada tahu ya, kalau belum monetisasi itu tidak bisa menghasilkan uang, itu tidak mendapatkan gaji gitu. Tapi ternyata itu masih ada yang belum tahu gitu. Dikiranya ketika sudah jadi YouTuber, upload video langsung dapat uang. Ada yang masih mengira begitu. Padahal kan harus ada proses monetisasi dulu untuk apa namanya, agar videonya itu bisa menghasilkan uang, dipasang iklan gitu. Harus ada proses monetisasi. Mengumpulkan apa namanya, 1000, kalau untuk saat ini apa ya, 1000 subscriber dan 4000 jam. Kalau syarat yang dulu beda gitu. Nanti mungkin kedepannya mungkin beda lagi atau bagaimana itu. Nah, itu baru bisa monetisasi. Tapi ternyata masih ada yang belum tahu tentang itu gitu. Kiranya langsung dapat uang. Kemudian kondisi yang kedua itu pendapatan nol ketika dihack, kena serangan. Nah, ini saya pernah mengalaminya ya, teman-teman. Kalau nonton video saya yang judulnya atau kalau nggak salah dokumentasi pendapatan hangus, kalau nggak salah seperti itu saya tuh upload beberapa kali, soalnya saya tuh kehack beberapa bulan, itu lama. Jadi pendapatan saya nol aja, kadang bahkan ada yang minus. Kalau teman-teman ke hack seperti ini, pendapatan teman-teman akan juga nol. Nah, ini solusinya teman-teman verifikasi 2 langkah. Karena saya dulu setelah verifikasi 2 langkah itu sudah tidak kena hack lagi, sudah aman. Pendapatan saya aman, di analitik aman, hasilnya aman. Nah, kondisi berikutnya yang mengakibatkan pendapatan nol itu adalah monetisasi dinonaktifkan. Saya tuh sering apa ya, dibantah gitu di video saya itu apa namanya, mengenai monetisasi dinonaktifkan. Ada yang bilang gini, kalau dinonaktifkan itu otomatis permanen, kalau sementara, hanya sementara, itu penangguhan. Iya, memang seperti itu, tetapi di aturan resmi ya, aturan resminya di support.google.com itu kadang-kadang yang penangguhan itu ditulis dengan dinonaktifkan, bukan ditulis penangguhan. Kadang-kadang tertulis seperti itu, karena aturannya itu kan banyak. Ada yang penangguhan itu ditulis penangguhan, ada yang penangguhan ditulis dinonaktifkan. Karena itulah di video-video saya itu ada yang dinonaktifkan, pakai kata dinonaktifkan, karena saya sendiri itu ketika penangguhan kan sudah jelas itu sementara, tetapi ketika dinonaktifkan, karena saya melihat aturan-aturan, beberapa aturan resminya itu dinonaktifkan itu ada yang permanen, ada yang sementara. Jadi kadang itu saya masih bingung gitu, apa namanya ya, masih susah membedakan itu yang permanen mana, yang sementara mana. Nah, mungkin teman-teman yang menganggap dinonaktifkan itu pasti permanen, coba lihat di support.google.com itu. Peraturannya itu nggak hanya di satu halaman saja ya, ada beberapa gitu. Di tempat-tempat lain di support.google.com itu ada yang aturan menjelaskan itu. Nah, ketika kondisinya seperti ini, baik sementara maupun permanen, itu pendapatannya akan nol gitu pada waktu tertentu. Nah, selanjutnya, saya lompat ke sini dulu ya, pendapatan besar. Nah, ini mungkin teman-teman yang sering lihat di YouTuber lain yang apa namanya mau memamerkan pendapatan yang besar, itu mungkin mereka memang pendapatannya besar gitu. Bisa cair tiap bulan. Itu banyak yang YouTuber orang biasa gitu yang cair tiap bulan itu banyak. Nah, berikutnya itu kalau pendapatan kecil, ini seperti yang saya alami nih, kondisi saya itu. Kalau pendapatan besar itu tiap bulan bisa cair, tapi untuk yang pendapatannya kecil itu harus beberapa bulan baru bisa cair. Jadi mengumpulkan beberapa bulan, ya. Bulan ini 100.000, bulan depan 50.000, bulan depannya lagi 200.000, kayak gitu. Pendapatan naik turun gitu, nanti jika di total melampaui batas minimal pembayaran 1.300.000 ya minimal itu,
nanti baru bisa cair. Nah, kalau saya contohkan ke contoh nyata ya, yang saya alami sendiri pendapatan saya ya, teman-teman bisa cek sendiri di video-video saya yang dokumentasi itu sudah saya tunjukkan itu yang di analitik berapa, di Google AdSense berapa, bisa dicek. Nah, pendapatan saya itu pernah sekitar 60 ribuan, pernah 70 ribuan, 80 ribuan juga pernah, 100 ribuan juga pernah. Nah, itu jadi itu sebelum saya gaji pertama cair itu pendapatan saya itu selalu di bawah 100, selalu, belum pernah di atas 100, itu belum pernah. Baru 2 bulan setelah gaji pertama cair itu saya baru dapat pendapatan di atas 100 ribu. Nah, kalau bulan pertama setelah gaji pertama cair itu masih 86 ribu atau berapa gitu. Nah, mungkin teman-teman untuk memastikan bisa dicek ya video saya yang sebelum-sebelumnya. Nah, untuk sekarang itu ada kemajuan setelah gaji pertama cair itu ada kemajuan. Dan pendapatan saya selalu di atas 100 ribu setelah 2 bulan, sejak 2 bulan setelah gaji pertama cair sampai sekarang itu di atas 100 ribu. Tapi rekor tertinggi itu cuma 140 ribu, itu 141 atau berapa gitu, 140-an 140-an ribu. Kalau gaji kecil seperti ini ya, ini nggak bisa satu bulan langsung cair karena minimal kan 1.300.000, jadi harus dikumpulkan beberapa bulan dulu, berbulan-bulan. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman ya nanti kondisinya seperti saya, nggak usah kaget gitu. Setelah nonton ini itu nggak usah kaget, jangan kira gajinya itu akan sama seperti youtuber yang sudah sukses, yang gajinya besar langsung cair tiap bulan. Seperti itu, nggak usah kaget itu intinya. Nah, ini ya, kondisi seperti ini itu dipengaruhi ya oleh traffic ya, traffic. Kalau teman-teman belum tahu ya, traffic itu sama seperti yang hampir sama seperti yang ada di dunia nyata ya, lalu lintas itu traffic. Nah, semakin besar trafficnya itu pendapatan akan semakin tinggi, semakin kecil trafficnya itu akan semakin kecil gajinya. Nah, traffic itu berkaitan dengan segala sesuatu lalu lintas di yang meningkatkan meningkatkan dan menurunkan di analitik teman-teman gitu. Nah, ini bisa juga berkaitan dengan jumlah penonton gitu. Semakin banyak penonton teman-teman itu pendapatan kemungkinan akan semakin besar. Semakin banyak penontonnya, semakin banyak penonton, kemungkinan besar pendapatan akan semakin meningkat. Tapi ya, semakin banyak penayangan itu belum tentu meningkatkan pendapatan. Saya ulang lagi ya, semakin banyak penonton, kemungkinan besar pendapatan akan naik, semakin besar jumlah penonton. Tetapi semakin besar penayangan atau view itu belum tentu meningkatkan pendapatan. Mengapa seperti itu? Jadi untuk penayangan itu kan ketika penayangan meningkat itu ada dua kemungkinan. Pertama yaitu normal, traffic normal, yang kedua traffic tidak valid. Nah, kalau traffic normal itu kan bisa meningkatkan pendapatan, tapi kalau traffic tidak valid, nah itu bisa mengakibatkan monetisasi dinonaktifkan, baik sementara maupun permanen. Nah, traffic tidak valid itu berarti kecurangan youtuber yang mengakibatkan pengiklan mengalami kerugian. Jadi penayangannya naik, tapi jumlah penontonnya paling cuma itu. Penontonnya kan sedikit, karena yang nonton paling diri sendiri. Nah, itu yang berbahaya. Tapi kalau jumlah penonton banyak, misalkan yang nonton itu 5.000 orang, ya kan 5.000 orang, nah seperti itu kan sangat kecil kemungkinan kecurangannya. Karena itulah lebih cenderungnya cari penonton sebanyak-banyaknya. Ya, buatlah video sebagus-bagusnya, cari penonton sebanyak-banyaknya. Nah, intinya seperti itu ya. Nah, jadi kesimpulannya nanti kalau misalkan teman-teman ya
punya keinginan untuk mendapatkan gaji dari YouTube, nah kemudian nonton video-video para YouTuber, jadi nanti jangan dimakan mentah-mentah gitu kalau menurut saya. Jadi harus siap nanti gajinya akan besar atau kecil, itu harus siap. Nah, tapi untuk gaji nol ini hindari lah gitu. Untuk yang ini ya, hack sama monetisasi dan menakutkan ini harus dihindari, harus diatasi itu, jangan sampai melakukan ini. Kalau belum monetisasi ini masih wajar, nanti ya prosesnya akan lama kelamaan bisa. Nah, sekali lagi ya teman-teman, nanti yang ingin dapat uang dari YouTube, dapat gaji dari YouTube, harus siap lah nanti kalau misalkan gajinya terlalu kecil, nggak usah kaget. Ya, tapi tetaplah berusaha agar gajinya besar, karena saya sendiri ini juga berusaha agar besar, dan suatu saat saya masih berusaha suatu saat bisa cair tiap bulan itu, walaupun untuk saat ini masih pendapatan tertinggi saya masih 140 ribu lah, tapi ini tiap dari bulan ke bulan itu cenderungnya mengalami kemajuan di pendapatan saya, itu cenderungnya mengalami kemajuan. Semoga kedepannya semakin maju. Ya, kurang lebih demikian ya video saya kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, share, bunyikan lonceng, berikan komentar positif sesuai video saya, tonton juga video-video saya yang lain. Jangan komentar spam, jangan komentar copy paste, jangan komentar dengan link, jangan komentar minta subscribe, jangan komentar minta dikunjungi. Yang paling penting jangan melanggar peraturan YouTube dan jangan mengajak melakukan pelanggaran YouTube. Terima kasih sudah menonton video saya ini sampai selesai.